Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Royal Investium, Wijen Pontus. Selamat pagi, Pak Wijen. Selamat pagi, Mas Rolando. Iya, baik. Pak Wijen, jadi kemarin IHSG ditutup kembali melemah ya, dan hari ini dibuka menguat tipis ya, hanya 0,05%. Nah, ini bagaimana pergerakannya hari ini? Sebetulnya kalau saya perkirakan memang hari ini harusnya ada technical rebound ya, setelah 2 hari kemarin mengalami koreksi yang cukup signifikan sebetulnya. Tetapi yang perlu dicermati oleh investor sebetulnya kenaikan yang terjadi hari ini dan mungkin masih akan berlangsung sampai nanti sore begitu ya, itu hanyalah kenaikan sementara. Artinya memang untuk esok hari atau lusa IHSG rawan sekali untuk kembali terkoreksi karena secara teknikal memang kita ketahui ada gap situ ya, di sekitar 5016 sampai 5050 ini ada gap, sehingga secara teknikal gap ini harus diisi. Jadi kalau hari ini dia rebound, kemungkinan besar nih reboundnya sifatnya sementara, lalu esok hari atau lusa dia akan kembali terkoreksi lagi ke 5016 sampai 5050. Itu target koreksi terdekat ya. Dan kalau dia sampai break 5015, kemungkinan besar nih IHSG akan kembali lagi turun ke bawah level 4900. Jadi saya rasa dalam 1-2 minggu ini saya rasa investor harus tetap mewaspadai pergerakan IHSG yang memang tekanan jualnya harusnya jauh lebih besar dibandingkan tekanan beli begitu ya. Baik, jadi IHSG masih sangat berpotensi untuk terkoreksi, Pak. Nah, lalu The Fed ini menahan suku bunga. Nah, apakah ini akan menjadi sentimen utama penggerak indeks hari ini? Sebetulnya kalau kita bicara The Fed memang sudah diprediksikan dari awal bahwa memang The Fed sudah punya komitmen ya sampai sekitar 2022-2023 untuk menahan suku bunga berada di level sekitar 0,25% basis point ya. Jadi artinya memang The Fed masih punya target untuk mengejar inflasi yang diharapkan bisa sampai ke level 2%. Jadi selama target ini belum tercapai ya saya pikir memang sudah sewajarnya The Fed menahan the Fed rate begitu ya di level 0,25. Tetapi sebetulnya sentimen yang paling utama sebenarnya datang dari hari ini ya, ada pengumuman tentang BI rate begitu ya, yang memang secara konsensus analis itu banyak yang memperkirakan memang dia harusnya BI rate di minggu ini itu akan ditahan sama BI tetap di level 4%. Tetapi kalau saya melihat sendiri, kalau mengacu pada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kemarin yang memang berada di teritori negatif, ini sebetulnya membuka peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga lagi begitu ya, setidaknya 0,25 basis poin dalam waktu mungkin 1-2 bulan depan. Jadi kalau tidak bulan ini turun ya kemungkinan besar 1-2 bulan lagi kemungkinan besar akan diturunkan sampai 0,25 basis poin. Nah, yang menarik dicermati sebetulnya ya, memang kita harus mempersiapkan bahwa di kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi akan kembali negatif lagi ya, kurang lebih sama dengan kuartal kedua. Jadi saya rasa sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini yang betul-betul nanti akan pengaruhi kinerja IHSG ke depan seperti itu. Baik, Pak Wijen. Nah, ini di tengah semua sentimen negatif saat ini, sentimen apa yang bisa mengangkat IHSG menurut Anda? Sebetulnya sentimen untuk bisa mengangkat IHSG sifatnya hanya jangka pendek, terutama kalau kita bicara melihat suku bunga ya. Artinya kalau memang BI nanti menurunkan suku bunga itu akan menjadi sentimen positif bagi IHSG, tapi hanya jangka pendek. Lalu yang kedua, kita masih memantau yang paling penting sekali sebenarnya diharapkan oleh investor itu ada perkembangan tentang COVID. Ini nomor 1 ya. Sebagai contoh kita perhatikan minggu lalu begitu Pak Anies mengumumkan bahwa akan ada PSBB kembali di hari Senin kemarin, ini membuat market anjlok. Artinya memang sebetulnya investor kita masih sangat memperhatikan sekali pertumbuhan ekonomi di masa-masa pandemi ini. Artinya mereka berpikir bahwa ketika PSBB diberlakukan maka ekonomi akan kembali melorot, dan ini memang menyebabkan isu yang negatif. Jadi sentimen positifnya adalah sebetulnya menunggu kinerja laporan-laporan keuangan perusahaan di kuartal, terutama di kuartal ketiga ini, apakah nanti akan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan di kuartal kedua. Itu sentimen kedua yang harusnya bisa kita lihat di 1-2 bulan ke depan ya. Lalu berikutnya lagi adalah perkembangan terhadap jumlah penderita COVID. Artinya investor masih melihat apakah dengan ada PSBB ini akan dapat menekan laju penyebaran COVID di ibu kota ini. Kalau misalkan memang ternyata berjalan efisien, tentu ini menjadi sentimen positif ya bagi pergerakan IHSG karena artinya efisien. Tapi kalau enggak, ini akan berdampak double, negatifnya double. Artinya sudah
dengan melakukan PSBB maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan melambat, itu sudah jelas karena bisnis akan melambat lagi terutama di sektor retail ya, karena mall dan rumah makan tidak bisa dine in begitu ya. Dan ditambah lagi ternyata tidak efektif gitu ya, PSBB tidak efektif, dan itu yang saya rasa harus diperhatikan oleh investor untuk beberapa minggu ke depan seperti itu. Baik, Pak Wijen. Lalu selanjutnya rekomendasi saham Pak untuk jangka pendek, menengah, dan panjang dari Anda seperti apa Pak? Oke, sebetulnya karena mengingat sekarang kembali lagi diberlakukan PSBB khususnya di ibu kota begitu, saya melihat saat ini kita harus mulai fokus ke saham-saham yang sifatnya defensif begitu ya. Satu, saya rekomen beberapa saham-saham yang sektor konsumer seperti ICBP, lalu kita bisa bicara Indofood, lalu di sektor infrastruktur juga saya rasa ini menarik untuk dicermati. Sebagai contoh di sektor telekomunikasi terutama ya, Telkom, lalu XL Komindo, karena harusnya dengan ada PSBB ini akan meningkatkan pemakaian data dari internet begitu ya. Lalu yang ketiga, selain sektor infrastruktur, saya rasa bisa dilihat diperhatikan secara selektif di sektor-sektor perbankan, tapi perbankan yang memang relatif ya sudah terkoreksi cukup dalam seperti BCA. Saya rasa seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Wijen sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Ya, pemirsa, demikian tadi Wijen Pontus, analis Royal Investium.